Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'ana Allahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Semoga para habaib, para guru, para alim ulama dipanjangkan Allah umur mereka, diberikan Allah keberkahan mereka melimpah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati bapak-bapak pejabat dari TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Falah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir di dalam maupun di luar. Ini becek jalan banjir tapi tidak menyurutkan kedatangan 5.000 jamaah lebih hadir, kata Pak Haji Mukhtar Lutfi tadi. Yang tidak percaya hitung sendiri. Semoga yang di luar maupun yang di dalam, yang kena hujan, yang basah, semuanya bernilai amal soleh mencari ridho Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini pertama peringatan Isra wal Mi'raj, yang kedua haul Abah Gurus kumpul. Untuk Abah Gurus kumpul wa usuluhu wa furu'uhu syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Fatihah tersambung roh kita dengan para ulama dan kita mendapatkan keberkahannya. Anak cucu kita semuanya anak cucu kita semuanya menjadi pencinta para ulama sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau kita kaji malam ini ada 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jangan bandingkan suara kita dengan Qori internasional tadi. Bainas samai wa sumur bor. Mudah anak-anak kita semuanya bisa menjadi, khususnya anak ulun bisa menjadi Qori, anak kita semuanya menjadi para ahli Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama subhana. Subhana itu maf'ul mutlak. Ada kalimat yang dibuang. Sabbaha yusabbihu, sabbihu subhana. Makanya tidak pernah disebut subhanu, tidak pernah disebut subhani, selalu subhana. Untuk apa? Kalau terlintas di hati dan pikiran kita merusak tauhid, merasakan Allah kekurangan, mengatakan sifat yang kurang bagi zat Allah, maka kita katakan subhanallah. Ini nanti kalau kita buat acara lagi musim hujan, jamaahnya datang atau enggak? Subhanallah, maha suci Allah. Yang mendatangkan manusia datang kemari adalah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kamu mau nikah sama anak saya? Iya Pak Haji. Memangnya kamu sudah punya kerjaan? Makannya nanti dari mana? Subhanallah. Yang ngomong gitu calon mertuanya apa calon mantunya?
Mantunya mengatakan, subhanallah Pak Haji, yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau calon mantumu ini miskin, Allah yang akan mengkayakan dia. Kata calon mertuanya, ayat itu mestinya yang baca saya, bukan kamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Kita mengatakan subhanallah, maha suci, tidak mungkin Allah punya anak. Ini cerita Allah punya anak ini dari mana? Ada Tuhan dari Yunani namanya Zeus. Bagi yang main judi online tahu ini. Zeus ini punya anak laki-laki namanya Hercules. Lalu Hercules diutus dari langit ke dunia. Zeus ini punya istri, maknya Hercules, istrinya mati. Lalu Zeus nikah lagi dengan mak tiri Hercules, mak tirinya jahat nakal. Itulah dia setan. Cerita tentang Tuhan menikah, punya istri dan punya anak, itu datang dari mitologi Yunani kuno. Maka ketika itu dikatakan, kita langsung mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Orang Arab mengatakan Tuhan itu dua. Tuhan yang laki-laki namanya Allah, Tuhan yang perempuan namanya Lata. Tuhan yang laki-laki namanya Al-Aziz, Tuhan yang perempuan namanya Al-Uzza, Tuhan yang laki-laki namanya Al-Mannan, Tuhan yang perempuan namanya Al-Manat. Lata, Uzza, Manat. Lalu Tuhan laki-laki dengan Tuhan betina ini menikah, lahirlah anak-anaknya. Itulah dia malaikat yang disebut dengan Banatullah, anak-anak Tuhan yang perempuan. Subhanallah, maha suci Allah dari amma yasifun, yang mereka sifatkan kepada Allah. Maka kita disuruh membantah itu semua. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak beristri, tidak beranak. Meminta hanya kepada dia, jangan minta sama istrinya, jangan minta sama anaknya. Allahus, ini namanya Abdus Somad. Kalau yang Allah itu As-Somad, sedangkan ini hamba Allah Abdus Somad. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Makkah Saudi Arabia ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Datang orang kafir bertanya, apa mungkin mampu? Orang Islam kalau terlintas di pikirannya mampu atau tidak mampu, langsung dia berkata subhanallah, maha suci Allah, Allah maha kuasa. Wal aziz, dia maha perkasa. Al qawi, dia maha kuat. Al matin, dia maha sanggup atas segala sesuatu. Itulah Allah kita, Allahu Akbar. Sertakan nama Allah dalam setiap gerak dan perbuatan kita. Tadi malam Masya Allah, jamaah di Masjid Al-Falah ramai, walaupun hujan, walaupun banjir, tapi jamaah tetap banyak. Masya Allah, tabarakallah. Itu karena kehendak Allah. Jangan katakan karena saya, jangan katakan karena kita. Subhanallah, maha suci Allah daripada keterlibatan manusia terhadap segala gerak dan keputusannya. Kamu kabarnya kemarin pacaran sama si Anu? Iya, waktu saya belum hijrah, waktu masih jahiliyah. Kenapa nggak jadi sama dia? Ya, kami beda keyakinan. Maksudnya beda agama? Enggak, saya yakin dia enggak yakin. Qadarullah, sudah takdir Allah. Mungkin Allah ingin memberikan saya yang lebih baik, mungkin Allah mengganti dengan yang lebih baik. Selalu melibatkan Allah. Ini anak ibu? Iya. Kok ganteng ya, kok cantik ya? Alhamdulillah. Ini anak mirip bapaknya. Innalillah.
cepat balikkan kepada Allah. Jangan pernah ke kita. Nanti datang pintu setan masuk, kena penyakit ain, dipandang manusia yang hasad dengki, masuk setan iblis laknatullah alaihim ajma'in. Cepat sebut Allah, cepat balikkan kepada Allah. Ini anak ibu, iya. Ini anak bapak, iya. Kok cantik dan ganteng, masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai salah jawab. Siapa dulu papanya? Nah, insya Allah semua di sini anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh dan solihah semua. Amin ya rabbal alamin. Subhana. Siapa yang maha suci itu? Kedua, alladzi asra. Abdul Somad saro. Abdul Somad berjalan. Tapi Abdul Somad berjalan saro. Tapi Subhanahu wa ta'ala, kalau Tuhan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Alladzi asra bukan berjalan. Sara yasiru berjalan. Asra yusri memperjalankan. Datang Abu Jahal sama Abu Lahab, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ngaku berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, coba naikkan kakimu sebelah, coba angkat sebelah lagi. Ya nggak bisa, kata Nabi. Mengangkat dua kakimu saja nggak bisa, bagaimana mungkin kau terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Itu karena Abu Jahal, Abu Lahab nggak ngerti. Dia sangka Nabi itu jalan sendiri, padahal Nabi Muhammad itu asra, ada yang memperjalankan. Nabi Muhammad bukan berjalan, dia diperjalankan. Yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan saya dari hotel ke Masjid Al-Falah bisa sampai kemari karena saya diperjalankan, tapi bukan Jibril alaihissalam dengan buruk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulun terbang dari Cengkareng Jakarta jam 8 pagi sampai landing ke Banjarbaru jam 9.30. Begitu turun ternyata ada, waktu naik pesawat itu kan kaca pesawat itu dua, ada kaca luar, ada kaca dalam. Tiba-tiba di antara kaca luar dan kaca dalam itu ada nyamuk yang nyasar. Kok bisa nyamuk masuk? Kita aja Ustadz diperiksa 3 kali, nyamuk kok bisa? Ya nggak tahu. Lalu kemudian begitu pesawat landing, turun sampai ke Banjarbaru, nyamuk terbang sendiri. Mereka lupa nyamuknya bukan terbang sendiri, nyamuknya naik maha nyamuk yang sayapnya terbuat dari besi, yang minyaknya bukan minyak oli, minyaknya adalah minyak pesawat. Adik-adik yang punya sepeda motor, kalau lambat isi minyak pesawat, insya Allah meledak. Ternyata dia bukan terbang sendiri, dia diterbangkan. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mikir begitu? Karena Abu Jahal, Abu Lahab sampai saat itu belum lagi beli tiket pesawat untuk merasakan terbang yang cepat. Jadi dengan canggihnya alat transportasi, dengan majunya teknologi, memahami Isra Mi'raj ini makin mudah atau makin susah? Makin susah, makin mudah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya cukup dengan pikiran logika manusia saja, maka sampailah dia kepada kesimpulan, apalagi ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia bernama pesawat bisa terbang menempuh 2 pulau, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan begitu cepat, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu naik burak. Burak itu adalah tercipta berasal dari kata al-barqu.
Adik-adik hafal di awal Al-Baqarah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja cahaya mengambil mata pandangan mereka. Itu maka anak-anak kecil kalau moto nggak boleh pakai barku. Barku flash. Kalau moto anak kecil jangan pakai flash. Kenapa? Karena cahayanya itu bisa mengganggu pandangannya. Kita pun kadang-kadang kalau sudah kena beberapa kali cahaya gelap. Berapa banyak suami setelah kena cahaya foto dia bilang, mama aku gak bisa ngeliat kamu lagi. Tapi orang lain bisa. Karena cahayanya sudah diambil. Cobalah kalau kita mandang ke matahari lama-lama. Lalu melihat ke yang lain, gelap. Maka al-barqu adalah cahaya. Oke, buraq cahaya. Bagaimana dengan Jibril? Jibril itu jismun nuraniyun. Nur adalah cahaya. Kebetulan nama istri saya Nur Pak Ustadz. Berarti bapak selama ini menikah dengan cahaya. Mohon maaf Ibu Nur, jangan tersinggung. Jibril cahaya, buraq cahaya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura. Oh, kubahnya belum ada. Nanti kita bahas. Wa min tahti nura waj'al. Dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Riwayat kedua mengatakan waj'alli, berikan aku cahaya. Kira-kira apakah doa Nabi ditolak Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan diberikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril cahaya, buraq cahaya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya. Tiga cahaya melakukan perjalanan. Kecepatan cahaya nggak perlu dijawab profesor doktor kimia, fisika, biologi, matematika. Cukup anak SMP. Fisika kelas 2 SMP membahas kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer. Enggak, belum. 300.000 kilometer. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad, Jibril dan buraq kecepatan cahaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer. Pertanyaannya, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nanti bisa untuk tes CPNS pegawai honorer P3K. Supaya soal-soal itu berkualitas. Tes polisi, masukkan soal ini. Tes kejaksaan tinggi, masukkan soal ini. Soalnya saya dulu waktu ikut tes PNS, soalnya sangat tidak berkualitas. 2008 saya ikut tes dosen PNS. Gimana bunyi soalnya? Tono, Tini, dan Toni jaga warnet. Tini dan Toni tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Tono bekerja di waktu pagi, Tini bekerja di waktu malam. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Lama saya mikir. Kuliah jauh-jauh, pulang cuma untuk menjawab Tono, Tini, dan Toni. Itu gara-gara apa? Gara-gara yang tamat pesantren, yang belajar agama, yang ngerti akidah, yang hafal Quran, tidak masuk ke dalam Badan Kepegawaian Nasional BKN, tidak masuk. Tapi hari ini Masya Allah, polisi kita ustadz. Apa kata Abah Guru tadi? Polisinya ustadz mantap, asal jangan ustadznya enggak apa-apa juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi?
bahwa kalau 3 cahaya melakukan perjalanan, 1 cahaya 1 detik 300.000 kilometer, maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hanya 1.500 kilometer tidak sampai 1/4 detik sudah sampai. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham itu? Karena mereka tidak pernah terdaftar di SMP manapun. Makanya sekolah, bro. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna asra. Dia bukan berjalan tapi diperjalankan. Nabi Sulaiman adalah raja dan nabi terhebat. Tidak hanya diakui dalam agama Islam, orang barat pun mengakui Sulaiman. Orang barat mengatakan Sulaiman itu King Solomon. Katanya kerajaan, bahkan ada penulis Nusantara mengatakan Nabi Sulaiman itu kerajaannya sampai ke Pulau Jawa, di Jogja. Makanya ada satu tempat namanya Sleman. Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua pasukan bala tentara, lalu dia inspeksi dan bertanya, "Inni lam aral hudhuda." Hai burung hudhud, kenapa kamu tidak ikut upacara? Mana burung hudhud kok enggak ikut? Kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban, la azbahannaka, aku akan menyembelih lehermu. Tahu-tahu burung hudhud datang. Saya tadi terlambat Nabi Sulaiman. Kenapa? Apa alasannya? Saya melihat ada suatu kerajaan, tapi pemimpinnya perempuan. Kerajaannya hebat. Perempuan itu bernama Ratu Bilqis. Mudah-mudahan nanti kalau kita punya anak perempuan kita kasih nama Bilqis, insya Allah. So sweet. Nah, lalu kemudian Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itulah surat pertama yang memakai bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak juga ini anak-anak muda sekarang nulis bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nulis Sulaiman ke Bilqis, yang kedua aku ke kamu. Yang ketawa anak kecil kayak paham aja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ratu Bilqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Bilqis Sabah itu sekarang di mana? Yaman. Kerajaan Sulaiman itu di mana? Palestina. Dari Yaman ke Palestina 1.500 kilometer. Kalau nggak percaya, ukur sendiri. Lalu kemudian Nabi Sulaiman dapat kabar bahwa Ratu Bilqis sudah jalan. Nabi Sulaiman ingin supaya Bilqis nanti begitu sampai di Palestina, dia terkesan, dia tertegun, dia terkaget-kaget. Loh, kok bisa kursi saya sudah sampai duluan? Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan bala tentaranya. Apa kata pasukan bala tentara? Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hai tentara, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Kursinya sudah sampai duluan. Angkat tangan satu. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin ifrit. Jadi proyek pemindahan kursi itu ditenderkan Pak Kajati. Wa qala ifritum minal jin. Jin ifrit berkata, saya yang akan memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman bertanya, berapa lama? Berapa lama pian bisa memindahkan kursi itu? Lalu kemudian jin ifrit berkata, ana atika bihi, saya akan pindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu kursi Bilqis sudah sampai. Kira-kira dari tegak ke berdiri itu berapa lama? Cobalah tegak berdiri 5 detik paling lama, kalau tidak kena osteoporosis. 1, 2, 3, 4, 5 kursi Bilqis sudah sampai. Tapi ternyata jin ifrit kalah. Wa qala allazi indahu ilmum minal kitab. Seorang manusia laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran, dari Alkitab,
berkata, apa kata dia? Ana atika bihi, saya mampu memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman bertanya, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip kursi Balqis sudah sampai. Disitulah jin kalah dengan manusia. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman pakai prinsip lebih cepat, lebih baik. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Tolong titipan kilat mana yang bisa mengirimkan kiriman secepat ini? Saya mau pulang cepat besok pagi. Sebelum mata berkedip, sampai di Pekanbaru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada yang mau kirim foto, bisa. Dulu waktu saya di Mesir, foto dulu di pinggir Sungai Nil. Habis foto, fotonya dicetak, besok pagi baru siap. Masukkan ke amplop, kirim pakai pos. Seminggu baru sampai ke Pekanbaru Riau, dibalas lagi seminggu, lupa jawabannya apa. Sekarang begitu pakai Yahoo Messenger dulu, sekarang langsung pakai WhatsApp. Apa kata WhatsApp? Suratmu sudah sampai sebelum matamu berkedip. Sampai. Saya kemarin Pak Ustadz ngirim nggak sampai-sampai. Iya, paketnya nggak dipakai. Saya kemarin ngirim nggak pakai Pak Ustadz. Cobalah masjid-masjid pakai wifi anak abah guru. Insya Allah produk anak Banjar, lahir di Banjar, kembali membangun, ciptakan wifi yang bermanfaat untuk umat dan bangsa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasakan iklan begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa membaca. Kalau dia bisa membaca tentang sejarah nabi-nabi sebelumnya, maka insya Allah mudah memahami Isra Mi'raj. Betul apa betul? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bi'abadihi, yang diperjalankan Allah itu bukan bi Muhammadin, yang diperjalankan itu bukan bin nas, yang diperjalankan itu bukan bil mu'minin, tapi bi abadihi. Subhanalladzi asra bi abadihi. Bagaimana kita kalau mau diperjalankan Allah? Syaratnya mesti menjadi hamba Allah. Ta'isa Abdul Dinar, celaka hamba duit. Dinar duit emas. Jangan jadi hamba duit, jangan jadi hamba perak, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba atasan. Kalau atasan yang nyuruh datang, besok masuk kantor jam 8, siap. 6.30 sudah datang. Tapi kalau azan maghrib memanggil, hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Nanti rapat, meeting, rapat. Habis itu sudah habis, mau habis baru wudhu, baru ke masjid. Sampai pengurus masjid pun bilang, ngasih tahu, Pak, waktu Isya belum masuk, Bapak mau sholat apa? Ini sholat maghrib. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba jabatan mati, hamba kuasa mati, hamba harta mati, jadilah hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad.
Jadilah hamba Allah. Hamba itu nggak punya apa-apa. Kalau saya ini punya hamba, hamba saya punya anak, anaknya punya saya. Kalau hamba saya punya duit, duitnya punya saya. Maka kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Hai anak-anak muda, jangan sombong. Kalau bapakmu pejabat, hari ini kau bangga karena dia pejabat, besok ditangkap KPK. Kalau kau anak orang kaya, jangan sombong. Kenapa? Itu punya bapakmu. Malam ini bapakmu kaya, besok kau jadi anak yatim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yatim bukan hina, yatim bukan rendah, yatim kemuliaan. Nabi Muhammad pun yatim, tapi yatim yang menjaga kehormatan dirinya. Maka sadarlah bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Ini Ustaz Somad ini ngomong jangan sombong, jangan angkuh, dia sendiri sombong. Dia tempatnya di atas, bukan permintaan ulut. Ini panitia yang ngasih pentas. Ustaz Abdul Somad pakai lampu kerlap-kerlip. Beginilah orang Banjarmasin memuliakan Ustadz Abdul Somad sampai nggak ada gambar pengurus satupun. Saya pernah juga tausiah, itu baleho di belakang banyak sekali gambar ketua, sekretaris, bendahara, security semua ada. Tapi di Masjid Al-Falah nggak ada satupun, yang ada cuman gambar Ustadz Abdul Somad. Tolong nanti habis acara gambar ini dijaga baik-baik. Soalnya kemarin habis pileg itu banyak gambar-gambar caleg itu yang dijadikan penutup pintu WC di samping sungai. Bayangkan kalau ini nggak dijaga dengan baik, ada yang ngambil dijadikan penutup WC bagian dalam. Jangan dibayangkan sekarang. Apalagi kalau sendirian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak semuanya hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, apalagi kalau jadi Abdul YouTube. Hamba YouTube, yang lebih parah lagi Abdul TikTok. Semuanya digantungkan kepada TikTok, mau tidur TikTok, mau mati. Tadi siang saya dapat video anak gadis TikTok di depan makam bapaknya, ada tiang nisannya. Bapakku waktu hidup nggak sempat TikTok, setelah meninggal ya Pak. Ini sudah mau kiamat dunia ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sehat walafiat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam insyaallah. Kalau mau mendidik anak, didiklah dia menjadi hamba Allah. Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Inni abdullah, aku hamba Allah. Aku bukan anak Allah, aku hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberikan Alkitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku sebagai nabi. Maka jadilah hamba Allah. Kalau kau jadi hamba kuasa, gak dapat apa-apa kalau kuasamu hilang. Tapi kalau kau jadi hamba Allah, Allah akan memberikan apapun yang engkau minta, selama itu baik untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan doakan Abdul Somad menjadi hamba, dia tetap Abdul Somad, hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa tidak sobahan? Kenapa tidak naharan? Kenapa lailan? Karena waktu yang paling bagus munajat adalah malam. Malam, jam 2 malam, bangun, hening, sepi, sunyi. Begitu kita mau berdoa, udah khusyuk, terdengar suara dari samping, gol. Ternyata orang nonton jam 2 Real Madrid Barcelona. Ada orang Manchester United Liverpool. Ada orang yang nggak tidur-tidur, maka usahakan bangun malam. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang suami, aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya, dia ambil air, lalu kemudian dia bangunkan bebinian, dia percikkan air. Wake up my honey.
Itu yang pengantin baru kemarin. Kalau yang udah 20 tahun, bangun. Kapan ibu terakhir dibangunkan bapak untuk tahajud? Jangan jawab. Cukup dalam hati. Ustaz Abdul Somad, bagaimana kalau istri yang membangunkan suami? Rahimallahu mar'atan aiqaza zaujaha. Allah merahmati perempuan yang membangunkan suaminya. Ada hadisnya. Jadi besok pagi pergi ke pasar Banjarmasin, beli pistol air. Coba dulu tembak wajah istrinya. Kalau nggak bangun, malam berikutnya pakai air sambal terasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun malam merasakan kesunyian, kesahduan, kesepian. Nanti suami-suami kalau bangun malam, lihat wajah istrimu, lihat wajah anakmu, beda perasaannya waktu melihat mereka tidur dengan melihat wajah mereka bersolek mau pergi ke mall. Kau akan merasakan perasaan yang berbeda. Rasanya gimana Pak Ustadz? Yang namanya rasa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andai ku coba merangkai kata untuk menceritakan rasa, rasaku belum tentu rasamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, cobalah bangun malam, sholat sunat, mandi bersih segar. Sholat yang pertama adalah sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu lah. Setelah itu sholat sunat taubat, dosa kita banyak. Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud dulu. Habis sholat sunat tahajud baru sholat sunat hajat. Mintakan semua hajat-hajat yang baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang kita hajatkan yang baik-baik untuk dunia akhirat insyaallah. Amin. Jangan sampai hilang satu malam. Laila, karena malam adalah saluran langsung jarak khusus pada waktu malam. Katanya sepertiga malam itu Allah turun Pak Ustadz. Yang turun itu kata Imam Malik, nazala amruhu, perkaranya turun, bukan zatnya turun. Tapi ada kemarin saya dengar ceramah katanya Tuhan turun jam 2 malam turun, jam 2 malam turun. Jam 2 malam di Jepang, terus Tuhan turun di Jepang. Habis itu di Korea turun, habis itu di Papua turun, habis itu di Sulawesi turun, habis itu di Banjarmasin turun, habis itu di Sumatera turun. Itu kan waktunya terus jam 2 turun. Terus yang di atas aras siapa? Kau bilang Tuhan duduk di atas aras, terus katanya turun, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu Tuhan apa teh manis? Allah itu tidak begitu memahaminya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bukan dia duduk di atas aras. Allah itu maha kuasa. Turun dia sepertiga malam, perkaranya turun, rahmatnya turun. Allah tidak berpindah. Allah mawjud bila makan. Allah ada sebelum tempat itu ada. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada aras, Allah sudah ada. Lalu ketika Allah menciptakan aras, Allah tidak berpindah ke aras. Itu dibahas dalam sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ini sekarang kajian di internet, silakan ngaji di internet, nggak apa-apa. Tapi yakinkan ustadz tempat kita ngaji adalah golongan ahlus sunnah wal. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat subhanalladzi asra bi'abdihi laila. 5, minal masjidil haram. Ya Rasulullah, apa bangunan pertama di atas muka bumi? Masjidil Haram, Ka'bah. Setelah itu apa? Ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Maka yang pertama dibangun adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ke Baitullah. Saya dengan Abah Guru tadi sudah disebutkan, kami berdua gratis.
Tergantung berapa yang akan berangkat nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masjidil Haram punya kita Islam, Masjidil Aqsa pun juga punya kita. Tapi sekarang Masjidil Aqsa diklaim punya Yahudi. Kata mereka, ini Masjidil Aqsa, di bawah Masjidil Aqsa itu ada Temple of King Solomon. Katanya ada kuil Solomon di bawah. Itu sudah digali terowongan keliling. Nanti masjidnya akan dihancurkan. Setelah dihancurkan akan naiklah Temple of King Solomon. Pulang dari sini, buka Google, tulis Temple of King Solomon. Akan nampak gambar istana kerajaan Solomon yang dibuat oleh orang Yahudi. Mereka mengusir orang Islam, anak-anak kecil disembelih sampai berdarah Palestina, karena mereka sedang menunggu juru selamat namanya Mesias. Mesias Yahudi sedang berada di langit dan dia sedang melihat ke bawah. Bro, Masjidil Aqsa udah tumbang apa belum? Selama kalian belum menumbangkan Masjidil Aqsa, aku tidak akan turun. Mereka menunggu Mesias juru selamat. Dia sedang berada di langit melihat ke bawah. Kapan dia turun? Kalau dia melihat karpet merah sudah terbentang. Karpet merah adalah darah anak-anak Palestina. Itulah kenapa anak-anak mereka bunuh. Kenapa? Karena mereka ingin supaya, oh ternyata karpet kita juga merah nih di atas. Jahat sekali ini orang Yahudi. Mereka menghalalkan darah anak yang tidak berdosa. Supaya apa? Supaya Mesiasnya turun ke bawah. Ternyata mereka membangun negara berdasarkan mitos. Yang mengatakan begitu siapa? Seorang orientalis dari Prancis namanya Roger Jaraudi. Tulis Roger Jaraudi. Masuk Islam. Lalu dia tulis orang Yahudi buat kerajaan berdasarkan mitos. Lalu kemudian dia ditangkap dan dipenjara. Tapi dia bangga karena dia sudah menolong agama Allah. Takbir! Dari bunyi takbirnya ini tahan 1 jam lagi. Saya biasanya kalau takbir itu berarti saya sudah ceramah 45 menit. Ustaz tahunya dari mana? Dari tadi kayaknya kan ngeliat jam Ustaz. Mohon maaf ya Bu, saya bukan ngeliat Ibu. Ada juga sedikit-sedikit aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang Masjidil Haram begitu cantik dan indahnya, tapi Masjidil Aqsa begitu terhinanya. Padahal dalam Quran disandingkan. Itulah mengapa Isra Mi'raj, kalau ada yang membid'ahkan Isra Mi'raj, kalau ada yang mengatakan jangan buat Isra Mi'raj, bid'ah, jangan dilawan. Terus gimana? Buat aja terus. Buat terus Isra Mi'raj sampai yang mengatakan membid'ahkan dia, bid'ah. Akhirnya dia mati. Haul juga begitu. Jangan buat haul. Begitu yang hadir haul Abah Guru 1 juta, jangan buat haul. Datang tiba-tiba tahun 2025 yang hadir 5 juta. Mati. Nanti 2026 dibuat. Ini nampaknya ada sabotase. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang ketujuh, alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Saya nggak percaya tuh Pak Ustadz di sekeliling Masjidil Aqsa itu berkah. Buktinya banyak pembunuhan, buktinya banyak. Satu-satunya negara yang benderanya tidak boleh berkibar, tapi berkibar di seluruh dunia adalah Masjidil Aqsa, Palestina. Sampai artis-artis terbagi dua. Artis Hollywood terbagi dua. Yang satu mendukung Israel, yang satu mendukung Palestina. Begitu api LA datang menyerang, yang mendukung Palestina rumahnya nggak terbakar. Begitu api datang menyerang, yang mendukung Israel nangis-nangis. Sudah dapat videonya? Kalau belum nanti saya kirim.
Begitulah Allah SWT mau menunjukkan kekuasaannya. Kalau memang Allah itu maha kuasa, kenapa LA? Kenapa bukan tidak langsung ke Israel? Kalau Israelnya langsung selesai, terus kerja kamu apa, bro? Enggak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin mau melihat siapa yang masih percaya, siapa yang masih berjuang, siap menolong Palestina. Takbir. Jangan besok pagi berangkat ke Palestina. Saya nggak mau ada besok yang tiba-tiba berangkat ke Palestina, sampai di Palestina pun dia nggak bisa perang. Akhirnya 2-3 hari keluar berita jamaah UAS yang datang dari Banjarmasin di Palestina lemas karena nggak makan ketupat kandangan. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita kirim, kita kirimkan. Ini musim dingin, mereka menggigil di sana. Kirimkan duit untuk beli jaket, kirimkan duit untuk beli gandum melalui sumber-sumber yang terpercaya. Saya kalau penggalangan dana melalui Badan Amil Zakat Nasional. Supaya apa? Karena itu lembaga yang dilindungi oleh negara, hubungannya G2G, government to government, bukan NGO, tapi dia adalah hubungan negara. Mudah-mudahan apa yang kita kirimkan itu sampai latus alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang sudah peduli kita kepada saudara kita di Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kenapa berkah? Nabi-nabi datang dari Palestina. Nabi Musa dari Mesir, Palestina. Nabi Isa lahir dan besar di Palestina dan akan turun nanti di Palestina. Nabi Ibrahim pindah dari Babel ke Palestina. Nabi Ibrahim itu pindah dari Babel, bukan Bangka Belitung, Babilonia, Irak, ke Palestina. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajnya ke Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kedelapan, linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra Mi'raj itu adalah merubah dari sama kepada basar. Mana neraka? Dengar. Mana surga? Dengar. Mana azab kubur? Dengar. Mana bidadari? Dengar. Mana Sidratul Muntaha? Dengar. Mana langit ketujuh? Dengar. Nabi Muhammad berubah dari mendengar ke melihat. Beda antara mendengar dengan melihat. Ya, berapa banyak yang kita dengar cantik, imut-imut, pas ketemu jangan disebutkan. Linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj itu gunanya adalah yang sebelumnya didengar menjadi dilihat oleh Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat Nabi? Banyak. Di antara yang dilihat Nabi ada satu tanaman, panen, potong, tumbuh lagi, panen, potong, tumbuh, panen, potong, tumbuh. Kalau sawit dipotong 10 hari baru panen lagi. Kalau kelapa dipotong 1 bulan, 2 bulan baru panen lagi. Tapi ini begitu dipotong langsung tumbuh. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa ini? Siapa ini? Kenapa dipotong tumbuh lagi? Ini orang yang berjihad dengan harta dan nyawa. Berjihad dengan nyawa. Kita sudah merdeka melawan Belanda, Jepang dan komunis PKI. Berjihad sekarang dengan harta. Mana yang perlu kita selesaikan? Dindingnya sudah bagus, tiangnya sudah bagus, AC-nya sudah bagus, tapi atapnya ini perlu kita selesaikan. Betul. Di mana-mana kalau saya ceramah sudah menyelesaikan masjid, itu biasanya kotak-kotak langsung dibawa langsung. Tapi di Masjid Al-Falah enggak ada. Kenapa? Karena Masjid Al-Falah ini langsung transfer banking. Saudaraku dimanapun berada, yang ada di Kalimantan Selatan, kirimkan segera pembangunan atap kubah Masjid Al-Falah. Transfer ke nomor berikut. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling beruntung orang yang mewakafkan tanah Al-Falah.
Kita mengaji malam ini pahalanya mengalir. Kalau mereka sudah meninggal dunia, alam kuburnya lapang terang benderang. Ini Masjid Al-Falah ini sudah perfect, sempurna, cantik dan indah. Dindingnya, kaligrafinya, lampunya, tulisannya, AC-nya. Padahal AC-nya banyak, tapi kok panas ya? Ini kita di masjid ini sudah over capacity. Ini kan udah nggak ngikut soft lagi. Makanya kalau ada yang diantara bapak susah bernafas, ini kita sedang rebut-rebutan oksigen ini sekarang. Tapi Allah, semua yang mewakafkan karpet, mewakafkan AC, mewakafkan lampu, mewakafkan sound system, semuanya dibalas Allah kebaikan semua insya Allah. Kullu mri'in tatazilli sadaqatihi. Setiap kamu nanti di padang mahsyar akan bernaung. Di mana tempat bernaungnya? Tempat bernaungnya adalah sedekah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Falah bersedekah, menyumbang, selesailah kubah masjid kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innahu 9. Innahu was-sami', mendengar. Kenapa setelah cerita Isra Mi'raj mendengar? Orang yang sudah memahami Isra Mi'raj, dia tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya didengar Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya tahu bahwa saya ceramah ini sudah 1 jam. Dari mana Ustaz tahu 1 jam? Terasa semut sudah menjalar ke kaki saya. Ustaz Somad itu ceramahnya di mana-mana 60 menit. Tadi saya mulai jam berapa tadi ya? Jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 5. Maka pembahasan yang ke-9, As-Sami'. Kalau Allah Maha mendengar Pak Ustaz, ya. Ustaz. Ustaz. Ya. Saya kira boleh sebut namanya Pak Ustaz. Boleh sebut namanya. Ya Allah, nikahkan aku dengan dia. Tapi kalau di masjid jangan kuat-kuat. Mana tahu bapaknya di sebelah. Mintalah kepada Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadimu, daripada urat lehermu sendiri. Tanpa kita minta pun Allah sudah tahu. Makanya jangan sampai tidak meminta, karena saat kita meminta itu meyakinkan diri kita. Sama dengan motivator di hotel itu. Kalau jumpa dengan orang katakan salam semangat, semangat. Untuk apa? Kita kan tahu semangat. Untuk apa? Untuk membangkitkan diri kita. Makanya kalau kita berdoa itu kita sebutkan bukan untuk Allah. Allah Maha tahu, untuk diri kita. Ini sekarang banyak orang nggak mau lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak beras. Pas ditanya, kamu nggak berdoa? Alah, yang lama aja belum makbul. Berdoa, Nabi mengangkat tangan sampai sahabat di bawah melihat bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Kenapa? Karena saat di tangan diangkat, pergelangan baju Nabi itu tidak pakai kancing, turun ke bawah. Sahabat yang ada di bawah nampak. Artinya Nabi mengangkat tangan itu berdoa, aghithna, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Berdoa itu serius dan didengar oleh sahabat. Ini sekarang ada orang berdoa, tangannya di bawah, mulutnya pun nggak bergerak. Kalau ada orang berdoa begitu, itu artinya sama, ya Allah terserahlah, mau kabul nggak apa-apa. Kabul nggak apa-apa. Keyakinan, minta kepada Allah. Ini sekarang ada pula orang berdoa, umum saja doa. Doa itu jangan terlalu detail. Ya Allah, ini mau jual tanah 25 meter kali 30, harga 1 meternya 1.200.000, masih nego. Tapi jangan pula terlalu umum. Ini ada yang doa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Mintalah kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, innahu huwas sami'ul
Yang terakhir yang ke-10, basir. Allah Maha melihat. Bapak kalau punya anak, pasang CCTV di kamar, pasang CCTV di ruang tamu. Tapi saatnya masanya tiba, CCTV-nya mati. Kenapa mati? Karena paketnya habis berbayar. Maka untuk masjid, pakailah yang tidak berbayar melalui anak guru kita. Sudah 2 kali nih ya. Anak kita sendiri, bangsa kita sendiri. Saya sudah banyak ceramah di mana-mana masjid, tapi Masjid Al-Falah ini yang paling hebat. Dia bisa setel 1 jam, mic-nya mati sendiri. Luar biasa Masjid Al-Falah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Al-Basir. Maka tanamkan akidah kepada anak kita. Allah melihat kamu. Papa mungkin gak ngelihat kamu, ibu mungkin gak ngelihat kamu, tapi ada yang ngelihat kamu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini sekarang banyak ibu-ibu, bapak-bapak mendidik anaknya bukan diperhatikan Allah. Mau kemana? Bukan diperhatikan Allah. Mau kemana? Itu kenapa? Kalau mau mengukur pikiran manusia, lihat film apa yang viral. Di Malaysia, film yang viral mereka suka perang. Film di Indonesia yang paling banyak penontonnya adalah film, kok ngaku semua ini, film hantu, film paling viral. Sekarang semuanya beranak dalam kubur, entah apa-apa namanya. Nauzubillah. Ya Allah, selamatkan anak bangsa kami dari hantu-hantu ini semua. Saking parahnya hantu ini sekarang, sampai hantu pun udah nggak ganggu lagi. Pas ditanya, kamu nggak ganggu? Mereka udah nggak takut lagi. Sudah di bioskop semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengkaji 1 ayat. Siapa yang tidak percaya kepada Isra, maka dia kafir. Loh, mana dalilnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada ayat salat, beriman kepada ayat puasa, tapi kamu kafir kepada ayat Isra? Saya kalau salat saya percaya Pak Ustaz, kalau puasa percaya, tapi kalau Isra ini nggak percaya, kafir. Mesti taubat nasuha, bersyahadat ulang. Mudah-mudahan kaji malam ini membuat keyakinan keimanan kita makin kuat, dan kita makin cinta Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kita peduli pada Palestina. Puncaknya adalah innahu huwas samiul basir. Kita makin takut sama Allah karena didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kita tidak pernah berpisah. Ulun Kalimantan Selatan sekali, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, dan besok pulang hari Senin. Ini malam terakhir, maksudnya di Kalimantan Selatan. Nah, besok pulang, tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Ulun minta doa pian semuanya, doanya cuma 1, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian, mohon terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesalahan dan kekhilafan. Dengan Pak Puyukit Warahmatullahi wabarakatuh.